Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wassalam kepada narasumber kita yang telah menyempatkan waktunya hadir di hadapan kita semua. Dan untuk teman-teman semua, dipersilakan untuk menyambut pemateri kita semua di kolom pesan yang sudah tersedia. Atau boleh banget untuk mencat emotikonnya ya teman-teman. Salah satu bentuk penghargaan kita kepada pemateri kita. Silakan tafadhol teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Komunitas Makrifatuna Akademi, Gus Fadis Andi Bastian, beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Ustadz Agim Asyari, selaku narasumber kita pada malam hari ini, yang kami muliakan koori kita pada malam hari ini, Ustadz Ion, dan yang sangat kami banggakan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini Ahad 20 Juli 2025 kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam acara webinar umum yang bertema ibadah totalitas, amalan berkualitas, kemaksiatan tuntas. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam teladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin teman-teman semua yang kami hormati, perkenalkan saya Siti Halimatus Sadia Ali sebagai moderator untuk memandu acara kita pada malam hari ini. Dan izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjut ke acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga adalah sambutan yang akan dibuka oleh co-founder kita. Selanjutnya acara keempat merupakan acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Agim selaku narasumber kita. Dan acara yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kemudian acara terakhir adalah doa dan penutup. Dan adapun peraturan kajian kita pada malam hari ini, yang pertama adalah dilarang keluar masuk room di saat acara sedang berlangsung, kecuali dalam keadaan yang darurat. Yang kedua adalah dilarang on mic kecuali pada sesi tanya jawab dan dipersilakan oleh moderator. Dan yang ketiga adalah dilarang on cam dengan tidak berpakaian rapi dan tidak menutup aurat dengan sempurna. Dan untuk teman-teman semua, kami berharap kita semua mengutamakan adab di atas ilmu, utamanya adab dalam majelis ilmu. Hadirin yang berbahagia, kita semua berharap semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk mengawali kajian kita pada malam hari ini, langsung saja kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ion. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal
الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Ion. Baik, beranjak ke acara selanjutnya ialah sambutan yang akan dipimpin oleh co-founder kita kepada Ustadz Miftahul Huda. Kami persilahkan. Cek. Jelas nggak suara saya? Jelas, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman kajian, jajaran pengurus Ma'rifatun Academy, sobat karib saya juga, Gus Faris. Di sini ada gak? Mungkin lagi berhalangan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, salam kenal pertama kali saya ucapkan. Saya di sini sebagai co-founder Ma'rifatun Academy. Nama saya Ahmad Miftahul Huda. Saya juga yang pertama kali menemani dan membarengi Ustadz Faris untuk mendirikan komunitas ini, yang dimana komunitas ini akhirnya bisa terus konsisten sampai sekarang, dan tidak kerasa udah mau 2 tahun kita berjalan dalam mendirikan komunitas Ma'rifatun Academy. Saya ucapkan juga ahlan wa sahlan, terima kasih sudah mau bersedia hadir dan menjadi pemateri. Ustadz Agim, salam kenal Ustadz Agim. Iya, saya Miftahul Huda, Mas, bisa panggil Huda. Saya sekarang masih stay di Tunisia. Mungkin sekarang lagi musim panas, Mas. Di sini panas banget ya. Antum katanya di Mesir juga, di sana lebih panas ya? Iya betul Ustadz, Ana lagi di Mesir, musim panas juga. Iya, sampai 40 derajat ya. Semoga dalam suasana seperti ini kita bergabung di majelis ilmu makin terasa hangat dan bisa mendapatkan keilmuan yang insya Allah berkah dan
sangat penting yang akan disampaikan oleh Ustadz Agim nantinya gitu. Saya mungkin nggak banyak bahas tentang materi beliau ini, Masya Allah sekali ini judulnya ibadah totalitas, amalan berkualitas, kemaksiatan tuntas ya. Semoga ini nanti teman-teman bisa ambil hikmahnya, kita renungi sama-sama, kita amalkan dan menjadi ilmu yang barokah nanti ke depannya. Ya semoga tema-tema seperti ini ya Mas terus populer gitu di setiap minggunya gitu. Kadang-kadang pembahasan tentang kajian ibadah, kajian amalan seperti ini trendingnya cuma di bulan Ramadan gitu. Iya, di apa hari-hari biasa sedikit banget kayaknya ini yang hadir nih, biasanya rame gitu. Ya semoga dengan ini artinya komunitas kita Marifatun Academy konsisten terus istiqomah dalam menebarkan kebaikan. Jadi hal seperti ini yang menjadi fondasi keagamaan kita, keimanan kita, ini yang harus kita selalu kaji dan selalu renungi. Kalau misalnya kajian seperti ini mati, siapa lagi yang mengingatkan kita itu akan terhadap pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih lagi sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang masih istiqomah untuk hadir di kajian mingguan selalu konsisten di Marifatun Academy. Semoga kedepannya akan terus banyak lagi nih pesertanya dan masih terus konsisten. Ya mungkin kedepannya ya Marifatun Academy di menjelang umurnya yang ke 2 tahun, masuk ke 2 tahun nih Ustadz, kita alhamdulillah kayaknya bulan depan kita akan merayakan milad kita yang kedua, dan semoga kedepannya Marifatun Academy terus memberikan menebarkan kebaikan dan terus konsisten dalam menjalankan diskusi-diskusi kajian ter-up-to-date tentang keislaman gitu. Nah, teman-teman sekali lagi saya informasikan gitu, di Marifatun Academy kita nggak cuman hanya kajian-kajian tentang seperti ini, maksudnya kajian umum via Google Meet ataupun Zoom tiap mingguannya, tapi insya Allah kita setiap harinya teman-teman bisa tengok nanti di media sosial kita marifatuna.id, itu kami insya Allah sampai sekarang masih konsisten untuk mengupload tiap harinya kajian-kajian edukasi tentang permasalahan-permasalahan yang masih belum terjawab gitu. Nah, teman-teman feel free untuk menanyakan apapun kegelisahan teman-teman tentang keagamaan dan tentang isu-isu apapun tentang keislaman, bisa teman-teman tanyakan langsung, kita diskusi di media sosial kita. Insya Allah kedepannya kita akan terus visi kita ke depannya untuk Marifatun Academy ini bisa menjawab kegelisahan-kegelisahan teman-teman, kita diskusi sama-sama, saling sharing, kita perbanyak kajian-kajian tentang keislaman, sehingga kajian tentang keislaman ini akan terus ter-up-to-date gitu, jangan berhenti dan terus bisa kita amalkan ke depannya gitu. Terima kasih sekali lagi, enjoy teman-teman kajiannya, semoga yang disampaikan dari Ustadz Agim ini bisa dipahami dan teman-teman jangan diem aja nanti, interaksi. Saya maunya di sini itu kita buat forum tuh diskusi, jadi bukan cuman mendengarkan saja terus udah ambil enggak, teman-teman harus ada interaksi gitu. Tanyakan apa aja yang menjadi kegelisahan, apa itu esensi dari ibadah dan segala macamnya. Mumpung di sini ruangnya kita sediakan dengan free. Banyak kajian-kajian di luar sana yang berbayar dan yang disampaikan ilmu yang kurang terverifikasi gitu. Mungkin di sini kita sediakan platform untuk bisa sama-sama menyampaikan apa yang masih menjadi pertanyaan di benak-benak kita dan bisa langsung dijawab oleh Ustadz kita, pemateri kita yang insya Allah terverifikasi sanadnya, keilmuannya, dan semangatnya untuk selalu memberikan dakwah dan mencerdaskan umat seperti itu. Terima kasih sekali lagi Ustadz Agim, salam kenal, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Miftahul Huda atas sambutannya.
Baik, memasuki ke acara inti ialah acara pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Agim selaku narasumber kita. Dalam sesi ini kita membagi dalam 2 sesi. Sesi pertama adalah sesi pemaparan materi selama 30 menit. Sesi kedua merupakan sesi diskusi, yakni tanya jawab 15 menit. Baik, teman-teman sudah hadir di hadapan kita semua, narasumber kita yang sangat luar biasa. Dan untuk teman-teman semua nih, tolong disimak baik-baik apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Dan tentunya disiapkan catatannya, nanti apa yang penting-penting boleh dicatat. Serta siapkan pertanyaan terbaik kalian, karena kita cuma membatasi 3 pertanyaan saja. Tetapi sebelum menyampaikan materinya, alangkah baiknya kita kenalan dulu kepada narasumber kita pada malam hari ini. Dan izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Agim Asyari, tempat tanggal lahir di Kuntu, domisili beliau sekarang di Mesir, pendidikan beliau yaitu mahasiswa Al-Azhar Kairo Mesir. Aktivitas online beliau yaitu pengajar atau pemateri, dan aktivitas offline beliau juga pengajar atau pemateri. Sosial media beliau boleh di-follow ya teman-teman, yaitu Agim Asyari. Motivasi hidup beliau adalah jadilah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Masya Allah. Baik teman-teman, kita sudah ta'aruf nih kepada pemateri. Baik, langsung saja kepada Ustadz Agim dalam waktu 30 menit untuk menyampaikan materinya. Tafadhol. Baik, tamam. Syukran. Izin Ustadz, menyampaikan dulu terlebih dahulu. Ustadz Huda tadi ya? Tamam Ustadz. Salam kenal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabah lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ibadah wal-ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna ya Habibullah. Baik, yang pertama yang saya hormati, ini founder Majelis Ma'rifatul Academy. Salam kenal Ustadz. Dan ana izin juga menyampaikan Ustadz, kalau nanti ada kejanggalan, kesalahan yang ana sampaikan, mohon diluruskan Ustadz. Dan ana juga mengucapkan rasa hormat kepada seluruh pengurus Ma'rifatul Academy, dan wabil khususnya kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini, menyempatkan waktunya bersama-sama kita belajar. Dan anak pribadi bukan mengajar ya teman, bukan mengajarkan teman-teman, bukan. Kita itu saling mengingatkan lah, saling menguatkan dalam kebaikan. Sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, itu adalah ya kita itu saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita itu mengingatkan dalam kesabaran, dalam kebenaran. Maka itulah puncaknya kita itu selaku manusia, bahwasanya kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Itulah motivasi bagi diri kami pribadi, bahwasanya ya kita itu menebarkan manfaat kepada manusia, ya bukan tujuannya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri gitu. Dengan kita melakukan kebaikan itu, ya kita akan meraih kebaikannya juga, tidak di dunia yang kita raih nantinya, yakni di yaumil akhirah. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, awalnya tak luput kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayahnya kepada kita, taufik bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dibimbing oleh Allah dalam ketaatan, dalam ketakwaan. Kita masih dapat Allah berikan kita kesempatan, kesehatan hadir pada malam hari ini, sama-sama kita mendengarkan apalah kebaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan iktibar pelajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Belakang daripada itu, salawat dan salam tak luput juga, tak lupa pula kita kirimkan buat Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah.
Mungkin Ustaz, ana pribadi baru pertama ini ngisi di majelis Pak Rifatul Academy, dan alhamdulillah ana juga selaku bukan founder tapi pembimbing dari majelis Darul Ilmi. Mungkin boleh teman-teman share juga, ada kegiatan ya, kita tujuannya yaitu sama-sama dakwah gitu. Karena kita mengajak orang dalam kebaikan, sama-sama mengingatkan kata Allah itu kuntum khairah ummah, kalian itu umat terbaik kata Allah. Apakah umat terbaik itu yang salatnya tepat pada waktu salat sunnah, salat tahajud setiap malamnya, dan bersedekah, itu umat terbaik. Tapi ada juga lagi umat yang terbaik. Apa itu? Orang yang mengajak ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang yang mengingatkan dalam kebaikan, pagi ingatkan tentang siang, siang ingatkan tentang petang, petang ingatkan tentang malam, ingatkan untuk terus berbuat kebaikan dalam kebaikan. Maka itu salah satu umat yang terbaik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan kita, apalagi dalam dunia online ini, kita memanfaatkan gadget kita untuk mengajak orang dalam kebaikan. Itulah salah satu dakwah kita, karena kita tidak pengen ya kebaikan itu hanya untuk diri kita saja, maka kita tebarkan manfaat juga kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Allah berikan kita kemudahan semua dari segala urusan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betul kata Ustaz Huda tadi, sekarang di Timur Tengah itu musim panas, lagi panas-panasnya sekarang. Bahwa kalau nggak hidup kipas itu entar udah mandi keringat di dasar. Maka di musim panas di Timur Tengah ini ya 40 derajat. Sekarang posisinya sore, belum asar lagi di sini, belum azan asar. Mungkin di sana udah isya. Kita perbedaan ya sekitar 4 jam lah perbedaan. Dan ana juga minta doa kepada teman-teman sekalian, semoga Allah mudahkan dalam kuliahnya, semoga nanti selesai itu ya dengan nilai yang memuaskan. Tapi itulah nanti ketika balik ke tanah air, yaitu yang bermanfaat bagi umat, itulah intinya. Amin amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan Ustaz Huda, Allah lancarkan aktivitasnya, urusannya di sana Ustaz. Mudah-mudahan kuliah kita ini Allah lancarkan, Allah mudahkan, dan nanti terus menebarkan manfaat. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai materi kita pada malam hari ini, yakninya totalitaskan ibadah. Ibadah totalitas, amalan berkualitas, kemaksiatan tuntas. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya kita terlebih dahulu berbicara apa sih itu ibadah. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu adalah segala bentuk kebaikan yang mendatangkan ridha Allah, maka itu disebut dengan ibadah. Selagi yang kita lakukan itu baik dan mendatangkan ridha Allah, kita mengharapkan ridha Allah dalam kebaikan itu, maka itu disebut dengan ibadah. Maka ibadah kita totalitaskan ini, bahwasanya maksudnya adalah apakah totalitas kita itu sholat 5 waktu saja, melakukan kewajiban kita saja, itu belum dimaksudkan dengan totalitasnya ibadah kita. Sholat di awal waktu misalnya, itu belum tergolong dengan ibadah yang totalitas. Jadi ibadah yang totalitas itu seperti apa? Bahwasanya misal kita 10 menit sebelum azan misalnya, kita sudah berangkat ke masjid, kita sudah mempersiapkan diri kita untuk nanti menunaikan sholat. Lalu sampai di masjid kita melakukan sholat sunnah, itu bagi laki-laki ya, wajib sholat di masjid. Jadi ketika sampai di masjid, misalnya kita sholat sunnah tahiyatul masjid, setelah nanti azan kita sholat sunnah qabliyah, baru nanti sholat fardunya, setelah itu sholat ba'diyah. Maka itu kita melaksanakan sholat setelah
Salat fardu, salat qabliyah, ba'diyahnya, kita salat duha misalnya di siang harinya, di waktu paginya, atau nanti di malam hari ini kita witir, di sepertiga malam kita salat tahajud, maka itu termasuk mentotalitaskan ibadah kita. Apakah ibadah itu hanya saja seputar salat saja, puasa saja, zikir saja, baca Al-Quran saja? Tidak. Tapi ibadah, puncaknya ibadah yang paling tertinggi itu disebutkan adalah menerima takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu sudah menerima apapun ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita ikhlas, tenang, apa yang Allah berikan kepada kita, ujian takdir kita, maka itulah puncak ibadah itu. Nah, kita tidak akan menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa ketika diri kita sudah hijrah misalnya, kita sudah taubat. Ini gara-gara taubat ini saya rezeki saya terhalang. Gara-gara saya hijrah ini mungkin saya banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, orang yang paling dekat dengan Allah itu mungkin paling banyak ujian. Betul teman-teman. Tapi di balik ujian itu ada kebaikan, ada kejutan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, kebaikannya. Ingat dalam Al-Quran surah Al-Insyirah itu Allah katakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah katakan. Sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah ulangi lagi, sesungguhnya sesudah ataupun di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Contoh saja teman-teman. Teman-teman, kalau kita itu pengen untuk melakukan sesuatu itu, misal dalam proses kita, apapun proses kita, sedang kuliah dan lain sebagainya, pekerjaan kita, pasti ada masa kesulitan kita, dan pasti juga ada masa kebahagiaan kita, kemudahan yang kita raih. Tapi di masa kesulitan kita itu, apakah kita itu mempersalahkan takdir kita, menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka disinilah terletaknya puncak ibadah itu. Kalau kita ketika ada masalah ujian, Allah berikan ujian kepada kita, Allah berikan cobaan kepada kita, lalu kita itu seolah-olah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu tidak adil dan lain sebagainya, maka inilah iman kita itu masih rendah teman-teman. Maka disinilah kita itu terus memperbaiki keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat dalam surah Al-Quraisy disampaikan bahwasanya falya'budu rabb hadzal bait. Allah itu hanya minta satu, tapi Allah berikan 2 kepada kita. Falya'budu rabb hadzal bait. Allah minta kita falya'budu rabb hadzal bait, ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kepada Allah, itu yang Allah minta. Dan Allah beri 2. Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan rezeki kepada kami. Itu yang pertama. Allazi at'amahum min ju'. Karena Allah berikan makanan, Allah hilangkan rasa lapar gitu. Dan kalau hilang rasa lapar, Allah berikan makanan itu termasuk rezeki. Maka itu yang pertama. Allah minta satu, tapi Allah kasih 2. Allah berikan kita 2. Pertama, Allah berikan kita rezeki, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala amankan dari diri kita daripada ketakutan. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan rasa takut daripada diri kita. Maka disinilah kita itu tidak akan lagi menyalahkan Allah, tidak merasa Allah itu tidak adil dan sebagainya. Karena dengan ibadah yang kita lakukan itu,
atau amalan-amalan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, maka insya Allah semuanya akan mendatangkan hasil yang baik dan membuat hati kita itu nyaman, tenang, tentram, karena seluruh kebaikan yang kita lakukan itu hanya mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai ada kata-kata quotes lah yang apa bunyinya, teruslah melakukan kebaikan. Pernah juga Anda sampaikan di kajian-kajian sebelumnya, teruslah melakukan kebaikan walaupun itu melelahkan, atau teruslah melakukan ibadah. Ibadah itu kan bentuk kebaikan juga. Teruslah melakukan kebaikan walaupun itu melelahkan. Lelahnya akan hilang, kebaikannya tetap akan bertahan. Melakukan dosa atau kemaksiatan. Melakukan dosa atau kemaksiatan walaupun itu menyenangkan, senangnya akan hilang, dosanya tetap akan ada. Nah, begitu teman-teman. Kita melakukan kebaikan gunanya untuk diri kita, walaupun capeknya akan hilang nanti. Capeknya akan hilang. Berapa lama kita hidup, banyak Allah berikan ujian kepada kita, kita merasakan capek, kita merasakan lelah, kita pengen menyerah, putus asa, tapi terus kita melanjutkan kehidupan kita. Itu buktinya bahwasanya ya pasti di balik kesusahan, kemudahan itu, di balik kesusahan itu, kesulitan itu pasti ada kemudahannya. Begitu. Maka kita itu tidak harus putus asa gitu. Karena dunia ini memang tempatnya capek, tempatnya berlelah-lelah. Maka tempat istirahat itu nanti di yaumil akhirah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat istirahat kita. Tempat kita bersenang-senang itu bagi orang-orang yang beriman. Tapi orang yang tidak beriman, maka mereka ini menjadikan dunia ini tempat senang bagi mereka. Mereka jadikan dunia ini tempat kebahagiaan bagi mereka. Tapi kita orang yang beriman, kita jadikan dunia ini tempat kita menanam, dan di yaumil akhirah kita tuai nanti. Apa yang kita tanam selama hidup di dunia? Kebaikan, kemaksiatan, keburukan, ibadahkah kita totalitaskan, amalankah kita banyakkan, atau lain sebagainya? Maka itulah yang kita peroleh nanti di yaumil akhirah, yaitu itulah yang kita dapatkan. Kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan juga yang kita peroleh. Maka juga Al-Fakir anak pribadi juga berpesan, ketika teman-teman melakukan amalan kebaikan ataupun melakukan ibadah, yang melakukan kebaikan ini untuk orang lain, apa bentuk contohnya? Teman-teman membantu temannya atau kawannya, sahabatnya. Misal kawannya lagi kesusahan, teman-teman bantu dia. Lalu teman bantu itu berharap pula nanti ketika teman-teman kesusahan, maka dia akan bantu juga. Nah, inilah kesalahan teman-teman. Ketika kita membantu seorang, siapapun itu, sahabat, keluarga, dan lain sebagainya, kita bantu mereka, ingatlah bantu ini hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan akan meminta kepada Allah dengan bantu ini, ya Allah, Engkau berikan pula nanti kemudahan kepadaku ketika aku dalam kesulitan. Itu saja minta harapan kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau teman-teman berharap kepada manusia, maka hancurlah teman-teman ketika teman-teman mendapatkan tidak sesuai yang teman-teman harapkan. Maka teman-teman akan merasa sakit hati, merasa kecewa, dan lain sebagainya. Maka itulah ibadah itu, kita berharap kepada Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita lakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Harap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rasulullah katakan, apa kata Rasulullah? Kalian tidak akan masuk surga Allah itu karena amalanmu, karena ibadahmu, kata Rasulullah.
Akan tetapi kalian masuk surga Allah itu karena rahmat, kasih sayang, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga saya, kata Rasulullah. Tapi dengan ibadah yang kita lakukan, dengan amalan yang kita lakukan itulah nanti yang mendatangkan ridho Allah. Itulah yang mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak melakukan kebaikan, lalu apa yang akan mendatangkan ridho Allah? Apa yang akan mendatangkan rahmat Allah? Apa yang membawa kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasul katakan masuk surga Allah itu karena rahmat Allah, kasih sayang Allah, ridha Allah. Lalu lantas kita melakukan ibadah, melakukan kebaikan itu mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan kasih sayang Allah, ridha Allah. Lantas kita tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan ibadah dan lain sebagainya. Lantas apa yang mendatangkan ridha Allah? Itu menjadi pertanyaan bagi diri kita. Ada juga yang bertanya, misalnya, nantilah saya sholat melakukan ibadah kalau saya itu sudah menjadi orang yang benar. Menjadi orang benar. Ada argumen orang seperti itu. Saya nantilah ibadah itu, saya nantilah sholat. Tunggu saya itu menjadi orang benar dulu. Sekarang itu saya masih banyak dosa dan lain sebagainya. Kalau statement argumen antum seperti itu, antum tidak akan pernah sholat, antum tidak akan pernah ibadah. Karena sholat itu supaya antum benar gitu. Supaya kita itu benar dengan sholat, dengan ibadah itu supaya kita benar. Kalau menunggu kita itu menjadi orang benar baru sholat, maka baru ibadah, maka kita tidak akan benar-benar. Maka sholat itu adalah mencegah dari perbuatan munkar. Ma'ruf nahi munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Lalu lantas bagaimana orang yang masih salat tapi tetap berbuat dosa? Walaupun kita ini insan yang dhaif, insan yang lemah, karena manusia itu diambil daripada kata nisyan, lupa. Kadang kita itu lupa, kadang terlalu senang, terlalu bahagia, lupa kita telah melakukan dosa. Kadang terlalu capek, misalnya diri kita itu lupa lagi kita dengan diri kita, ternyata kita melakukan dosa. Yang terpenting puncak kita itu kita tidak meninggalkan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih tetap sujud kepada Allah, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu kita itu termasuk hamba-hamba yang masih hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu tidak termasuk orang-orang yang sombong. Kalau kita sudah melakukan keburukan, tidak mau sholat lagi, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah bukti orang-orang yang angkuh, orang sombong. Kenapa? Iblis itu dicampakkan oleh Allah dari surga itu karena dia angkuh, sombong. Dia itu tidak mau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Sujud di sini ya bukan berarti untuk menyembah. Sujud di sini berarti adalah untuk menghormati. Kenapa? Allah yang nyuruh, Allah yang memerintahkan untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu dia merasa angkuh, dia merasa sombong. Maka teman-teman sekalian, ayo kita totalitaskan ibadah kita. Ini bukan untuk teman-teman, ini untuk diri Al-Fakir sendiri, diri anak pribadi gitu. Ayo kita totalitaskan ibadah kita. Anak ngomong kayak gini itu untuk statement untuk diri pribadi dulu gitu, baru untuk teman-teman. Kebaikan yang kita lakukan itu untuk diri kita pribadi dulu. Balasannya untuk diri kita pribadi. Dan mari sama kita memaksimalkan ibadah, mentotalitaskan ibadah kita, amalan kita, apapun amalan kita. Mau lakukan yang sunnah, kita perbanyak. Malam hari sebelum tidur misalnya kita baca Al-Mulk. Di pagi hari nanti ba'da subuh kita baca Ar-Rah. Di sore hari kita baca Al-Waqi'ah. Misalnya, tafadhal ahlan, teman-teman,
atau teman-teman baca di setiap malam surah fil Yasin seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman baca surah Yasin misalnya untuk menambah amal-amal ibadah teman-teman sekalian, menguatkan ibadah teman-teman sekalian, amalan teman-teman, ahlan silakan. Apa kata ulama itu? Kullul wirid warid. Setiap ada yang kita biasakan, yang kita amalkan, pasti ada warid yang didatangkan. Pasti ada balasannya. Kebaikan yang kita lakukan, pasti kebaikan nanti yang kita peroleh. Walaupun tidak di dunia. Keburukan yang kita lakukan, pasti keburukan juga yang kita peroleh. Begitu teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak perlu banyak ya. Karena itulah di zaman sekarang, di kajian online offline pun, kalau masalah yang disampaikan tentang ibadah, misalnya tentang amalan, misalnya jarang yang bergabung. Serius, jarang yang bergabung. Anak pernah tes itu. Ketika kita bahas tentang cinta, bahas tentang zaman sekarang, ramai yang hadir. Ramai yang hadir. Kajian online pun, offline pun, dan sebagainya. Ramai yang hadir. Maka ini salah jadi apa namanya itu PR juga bagi kita. Maka untuk mendatangkan cinta itu terlebih dahulu adalah ya kita itu dengan ibadah gitu. Kita letakkan ibadah, kebaikan kita itu. Maka kalau kita melakukan kebaikan kepada orang, orang akan cinta gitu. Bahkan kita melakukan kebaikan pun banyak orang yang benci. Begitu teman-teman. Maka telah di zaman sekarang kita tidak dapat apa nama itu ya komentar banyak lah. Ya kita hanya cukup mendoakan kebaikan, dan itu juga kita tidak boleh statement orang itu bahwa misalnya dia melakukan dosa lalu kita itu merasa baik. Jangan pernah merasa seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu kehidupan orang itu seperti apa. Kita tidak tahu akhir hidup seorang. Maka menentukan hidup seseorang itu ketika dia di akhir hidup hayatnya gitu. Ntar tiba-tiba misalnya dia selama hidupnya maksiat, berdosa, ketika di akhir hidupnya, sehari sebelum hidupnya misalnya, atau ketika sakratul mautnya gitu, dia mengucapkan la ilaha illallah misalnya, dakhalal jannah, masuk surga. Kita tidak tahu. Maka kita tidak boleh statement orang itu ketika melakukan maksiat dia itu pelaku dosa, zina, dan lain sebagainya. Jangan. Kita cukup doakan. Ya Allah, jauhkanlah saya. Itu pertamanya doa. Dari keburukan, dari kejelekan, dari perbuatan dosa. Kokohkanlah hati saya dalam kebaikan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Itu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa diri kita itu lebih baik daripada yang lain. Maka pesan di akhir, kuatkanlah ibadah kita, amalan kita dalam bentuk apapun, kebaikan kita, sunnah kita kerjakan, amalan-amalan baca Quran, zikir, dan lain sebagainya. Dan puncak ibadah yang kami sampaikan tadi adalah menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kita ibadah, melakukan kebaikan, kita sibukkan diri kita dengan kebaikan, kita itu jauh daripada perbuatan maksiat. Kalau diri kita diam saja, tidak melakukan apa-apa, tidak bergaul dengan orang-orang yang baik, tidak disibukkan dengan yang baik-baik, itulah faktornya, salah satu yang akan mendatangkan dosa. Begitu teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, apalagi bagi al-fakir, terutama yang menyampaikan. Mungkin ada tanya jawab, silahkan. Kalau bisa Ana jawab. Misalnya kalau belum bisa, mungkin menjadi PR bagi diri Ana. Nanti Ana sampaikan lagi kepada adminnya apa jawabannya begitu. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna ya. Mungkin nanti Ana misalnya lupa atau belum belajar, tidak mungkin Ana asal ngawur saja jawabannya, tidak mungkin. Dan nanti misalnya Ana asal ngawur aja jawabannya, teman-teman pula amalkan apa yang Ana jawab, misalnya yang salah ini, dan faktornya kepada Ana juga gitu. Ilmu
Aduh, ilmu yang dhaif jadinya, ilmu yang khata, ilmu yang salah. Jadi mengalir nanti teman-teman punya murid juga, teman-teman sampaikan ini dari Ustadz Agim dulu ini itu. Salah sampai dan mengalir kepada anak. Inilah nanti ilmu yang salah jadinya. Maka Ana menyampaikan apa yang Ana paham, apa yang Ana pelajari, apa yang Ana peroleh selama menuntut ilmu. Nanti misal teman-teman tanya, Ana bisa jawabnya, Ana bantu jawab. Kalau Ana belum bisa, Ana tidak ngawur. Karena kita itu, ya manusia itu tidak hanya sempurna ya. Insya Allah sama-sama kita belajar. Tidak ada yang merasa lebih baik. Itu teman-teman silakan. Tafadhol kalau ada salah dan Ana menyampaikan, Ana mohon maaf yang sebesar-besar. Tafadhol silakan yang ingin bertanya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Baik, terima kasih kepada Ustadz Agim atas pemaparan materinya. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin. Baik, selanjutnya memasuki sesi kedua yaitu sesi tanya jawab dan diskusi selama 15 menit. Kami bataskan 3 pertanyaan. Acungkan tangan dan unmute, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Atau teman-teman bisa menanyakan langsung melalui kolom pesan yang sudah tersedia. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Baik, Ustadz ini ada Kak Elmora yang sudah acung tangan nih. Boleh banget untuk on mic, Kak. Pertanyaannya apa? Oke, baik. Halo Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau bertanya, gimana caranya untuk kita itu senantiasa ikhlas dalam menjalani takdir? Kadang kan kita itu gimana ya? Kadang itu kita agak selalu bertanya-tanya, ini kok jalannya kayak gini sih ya Allah? Ini gimana sih gitu? Nah, jadi tips buat kita senantiasa rileks, senantiasa tenang gitu dalam menjalani takdir, itu gimana Ustaz? Syukran. Baik. Pertanyaannya gimana sih kita dalam ibadah itu ikhlas ya, merasa ikhlas. Begitu, Kak Elmora. Nah, Ustaz. Tamam. Begini teman-teman. Seseorang itu, misalnya gini. Ada orang melakukan ibadah. Pertama itu kita itu paksa dulu. Paksa misalnya kita itu belum cinta kepada sesuatu dalam ibadah, misalnya sholat kita paksa, lama-lama kita mulai menikmati, mulai merasakan, mulai cinta, disitulah nanti ikhlas kita dalam ibadah. Contoh ya, ketika bedanya orang yang menikmati sholat dan orang yang tidak sholat. Contoh, orang yang sudah menikmati sholatnya, dia sholat, ibadahnya sudah menikmati, maka dia tidak akan lagi meninggalkan sholatnya, gitu. Tidak akan lagi. Kenapa? Karena dia sudah nikmat, sudah merasakan cinta dengan ibadah. Maka ketika ada kegiatan apapun, sibuk apapun, pasti dia ingat ibadah. Oh iya, saya tinggal loh amalan ini. Saya lupa loh amalan ini, harus ada yang kerjakan. Karena di situ ada cinta. Kenapa? Mula-mulanya dia mulai terpaksa, terus terbiasa, dan lanjut lagi mulai cinta gitu dengan ibadahnya. Dengan misal contoh tadi sholatnya gitu. Maka dia nikmati ibadah sholatnya itu. Maka dia tidak akan lagi meninggalkan ibadah atau sholatnya itu. Berbeda dengan orang yang tidak ibadah, tidak sholat. Dia terus tidak sholat, mulai menikmatilah tidak sholatnya, tidak ibadahnya. Maka dia itu tidak akan memperoleh nikmat orang yang seperti ibadah orang sholat itu. Tidak. Maka dia sudah menikmati, sudah bergaul, bergelimang dengan itu. Gitu. Sudah biasa dia tidak melakukan ibadahnya, terus dia tinggalkan menikmati dengan tidak ibadah, tidak sholatnya itu. Itu contoh yang pertama. Yang kedua,
Contoh dengan wanita yang berhijab, misalnya menutup aurat. Pertama misalnya berat gitu kan, pakai pakaian yang hijab yang tidak ketat, yang longgar, menutup aurat. Pertama rasanya misalnya bagi yang awal-awal panas, awalnya merasa tidak nyaman, lalu biasakan, mulai terbiasa, dari situ mulai jatuh cinta dengan pakaiannya, dengan fashionnya itu, jatuh cinta, mulai menikmati dengan fashion menutup aurat. Menikmati, lalu disitulah muncul ikhlas itu, kecintaan muncul ikhlas, nyaman rasanya, tenang rasanya. Awalnya merasa tidak nyaman lah, merasa berat lah, panas dan sebagainya, maka dia akan meninggalkan itu untuk tidak menutup aurat, meninggalkan tidak menutup aurat. Begitu juga orang yang sudah menikmati dengan tutup aurat, buka auratnya gitu. Dia sudah buka aurat, menikmati, dia tidak mau menutup aurat, pakai pakaian yang serba, ya tidak pakaian wanita lah gitu. Ya belum selesai jahitnya mungkin kan, dia dipakai gitu. Pakai baju seperti itu, pakaian seperti itu, tidak menutup auratnya. Dia sudah biasa seperti itu, dan dia sudah menikmati gitu dengan pakaian seperti itu. Maka dia tidak akan sampai ke makom orang-orang yang cinta atau menikmati dengan passion menutup auratnya atau seperti hijab dan lain sebagainya tadi. Maka seperti itu juga ibadah. Kita itu ya awalnya mulai paksakan dulu, mulai terbiasa, lalu kita datang cinta, di situ datang cinta, mulailah kita ikhlas, rasa tenang gitu. Tidak ada lagi nyaman dengan ibadah kita. Kalau kita sudah melakukan cinta di puncak nikmati ibadah kita itu, maka kita tidak akan meninggalkan ibadah itu. Kita terus melakukan kata sudah menikmati, sudah cinta dengan ibadah yang kita lakukan itu. Itulah perumpamaan contoh daripada anak ya. Mungkin bisa dipahami Kak Elmora. Oke, baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Baik, terima kasih Ustadz Agim atas jawabannya. Semoga bisa dipahami ya Kak Elmora. Selanjutnya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, tafadhol, boleh langsung on mic, on cam, atau acungkan tangan. Atau kalau malu-malu boleh banget di chat ya. Ada kolom pesan. Ini boleh banget untuk dipergunakan untuk sesi tanya jawab ini. Diskusi ya. Tafadhol teman-teman. Baik, kalau gitu saya aja yang nanya ya Ustadz ya. Izin bertanya Ustadz. Bahwasanya kan saya itu kan tinggal di perumahan ya Ustadz ya. Yang bagaimana itu banyak banget agamanya. Agama apapun itu ada di situ Ustadz. Nah, ada salah satu saya lihat bahwasanya ada orang Islam itu yang benar-benar taat beragama, terus dia itu menutup aurat dengan baik, melakukan kerja halal dengan sesuai syariat Islam dan lain sebagainya Ustadz. Tapi kenapa kalau saya perhatikan ya Ustadz ya, kenapa sih kok yang saya jumpai di sekitar rumah saya itu orang semakin dekat sama Allah ya, sebagai Tuhan kita. Kenapa sih kok kayak diberi cobaan seperti itu Ustadz? Sedangkan sedangkan kan kalau ada pepatah nih bahwasanya kalau kita kalau dapat susah itu kan pasti ada kemudahan. Nah itu saya lihat di rumah itu Ustadz, dari saya kecil sampai saya udah umur berapa ini, udah 23 ini, maaf ya Ustadz ya, bahwasanya ekonomi beliau itu segitu Ustadz. Tapi beliau itu kayak tetap taat gitu loh, kayak ada apapun yang ajaran agama itu beliau lakukan. Tapi kenapa Allah itu kok selalu mengasihkan ujian kepada beliau itu kayak ujian berupa ekonomi gitu Ustadz. Dan saya juga perhatikan orang yang kayak sesat atau
jalannya tidak lurus atau bengkok dan lain sebagainya, itu malah diberi kemudahan, diberi kelancaran, kenikmatan dunia dan lain sebagainya gitu Ustaz. Mohon jawabannya dan arahan atau penjelasannya Ustaz. Tafadhol. Baik teman-teman. Banyak, bagus juga pertanyaannya. Ada orang yang dia itu taat ibadah kepada Allah, melakukan kebaikan, tapi Allah uji, misalnya ada dari ekonomi lah ya, ekonominya sulit, susah, tapi dia tetap ibadah, tetap melakukan ibadah, sholatnya dan sebagainya. Ada orang yang bahkan nih, orang yang tidak baik, orang-orang kafir, itu mereka melakukan sholat, tidak melakukan kebaikan, tapi mereka itu diberikan kesenangan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rezekinya dan lain sebagainya. Apa ini sebenarnya gitu? Baik teman-teman. Makanya dari sini kita belajar bahwasanya ketika orang diuji apa ekonomi pun apapun, tapi dia tetap melakukan kebaikan ibadahnya kepada Allah, berarti Allah sudah memberikan rasa tenang bagi dia. Itu yang pertama dalam kehidupan ini, ketenangan. Bahkan orang kaya, dia bergelimangan harta, rasa tenang ini dia tidak memiliki. Tenang. Kenapa? Dia berpikir, harta saya di sini ada nggak yang mengelola ya? Di sini aman nggak ya? Itu aman nggak ya? Ini aman nggak ya? Karena ketenangannya tidak ada. Dia tidak menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak. Maka dia dihantui dengan rasa takut. Dengan seperti itu. Bahkan dia sudah di tempat yang mewah, kasur yang empuk dan sebagainya, dia tidak bisa tidur. Bahkan orang yang biasa-biasa saja tidur kadang tidak ada alas, dia bisa tidur nyenyak. Itu apa? Allah berikan rasa tenang, kenyamanan kepada dia. Itulah yang Anda sampaikan di awal tadi, bahwasanya dunia ini untuk orang yang beriman bukan kebahagiaan bagi dirinya. Bukan kenyamanan ataupun berleha-leha di dunia ini bagi orang-orang yang beriman. Bukan. Tapi di yaumil akhirah nanti dialah orang yang paling kaya. Dialah orang yang paling nyaman, bahagia hidupnya. Kenapa? Dia di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang ketika di masa hidupnya tidak melakukan baik, tapi dia diberikan rezeki kebaikan oleh Allah, rezeki yang mengalir, kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu gimana? Itu bisa jadi istidraj, bisa jadi disebut istidraj. Dan istidraj itu apa? Istidraj itu adalah azab Allah yang berbalut kenikmatan. Nah, teman-teman. Dengan harta yang dia miliki, itulah perolehnya nanti dia mendapatkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan dia dulu. Nih harta, ini rezeki kamu hidup di dunia, ini kekayaan untuk kamu. Ini karena di dunia dia sudah mendapatkan kebahagiaan seperti itu, nanti dia melahirkan. Dia semua tanggung jawabkan semua harta kekayaan yang dia peroleh itu. Nah, itu bisa jadi istidraj, azab yang berbalut kenikmatan. Maka kita tidak itu boleh pandang seseorang itu ya dengan ekonominya, dengan kehidupannya sehari sulit dan lain sebagainya, tidak bisa. Karena kita tidak tahu ya. Itulah, dia tetap melakukan kebaikan kan, dia tetap melakukan sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sudah cinta dengan ibadah, dengan aktivitas yang dia lakukan, sudah menikmati gitu. Maka inilah Allah datangkan rasa nyaman, tenang bagi diri dia. Dan saya pesankan lagi bahwa dunia ini untuk orang yang beriman bukan tempatnya kebahagiaan, bukan tempatnya bersenang-senang. Tapi ya di dunia tempat menanam. Ya Allah berikan kenyamanan, ketenangan dengan kita melakukan kebaikan itu. Contoh para nabi, teman-teman. Para nabi, orang yang paling dekat dengan nabi itu, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan ujian yang beribu-ribu ujian. Banyak ujian kepada para nabi.
tidak sebanding dengan ujian diri kita gitu. Tidak sebanding. Seperti Nabi Muhammad SAW dilemparin batu, Rasulullah ditinggalin oleh keluarganya, ibunya meninggal, ayahnya meninggal, ujian yang begitu besar gitu. Maka ketika dia memilih akhirah, ya orang-orang seperti itulah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah, kalau kita di waktu susah masih mengingat Allah, itu adalah yang terbaik. Kalau waktu senang kita lebih mengingat Allah, inilah hamba-hamba yang dikatakan hamba-hamba yang bersyukur. Karena apa? Kadang orang ketika senang dia tidak mengingat Allah, dia berpoya-poya. Seperti kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW, cerita Qarun itu, bahwasanya dia itu ketika ingin beribadah, ketika miskinnya, susahnya, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, tapi diberi kesenangan, berikan banyak harta, dia lupa. Makanya ketika kita senang, kita ibadah kepada Allah, itulah sebaik-baik hamba. Ketika susah kita masih ingat Allah, itu termasuk hamba-hamba yang baik juga, yang terbaik. Begitu teman-teman. Mungkin itu yang bisa Anda jawab ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini dari Youth Future Leader. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, bagaimana sih caranya memulihkan diri dari kemaksiatan dan meningkatkan kualitas ibadah? Baik, tafadhol Ustaz untuk menjawabnya. Gimana tadi? Ulangi. Apa? Bagaimana cara memulihkan diri dari kemaksiatan dan meningkatkan kualitas ibadah? Tafadhol Ustaz. Sama-sama. Baik. Gimana caranya kita itu memulihkan? Bahasanya gini, kita itu menjauhilah, menghindari diri kita dari kemaksiatan dan menuntaskan ibadah kita. Pertama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita berusaha ya. Berusaha dulu, diri kita itu berusaha gitu. Berusaha diri kita itu terus melakukan ibadah, melakukan kebaikan, ibadah dan sebagainya, berusaha. Kita usaha gitu. Jangan diam pengen saja tapi tidak ada bentuk usaha. Pengen melakukan sesuatu itu ya usaha dulu. Usaha pertama, usaha. Saya pengen ini, usaha. Melakukan pengen jauh dari maksiat, usaha jauhinya. Melakukan totalitas ibadah, usaha totalitaskan ibadahnya. Kita usahakan diri kita dulu. Itu yang pertama. Terus melakukannya. Yang kedua, mencari lingkungannya baik. Lingkungan ini juga mempengaruhi. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwasanya, apa kata Rasulullah? Ya Rabb, ada lupa lagi yang disampaikan dalam hadis Rasulullah dalam konteks bahasa Arabnya, yang kita pahami, mudah dipahami lah ya. Bahwasanya, ini dia, Allahumma shalli ala sayyidina. Al-mar'atu ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Apa kata Rasulullah? Carilah teman, al-mar'atu ala dini khalili. Bahwasanya seseorang itu berteman lihat dari kebaikannya. Kalau orang itu berteman dengan baik, maka baik juga agamanya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman, kata Rasulullah. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, kita kepercik kebaikannya. Kalau kita berteman dengan orang yang buruk, walaupun kita tidak melakukannya, tapi kita akan terpengaruh juga keburukan seperti itu. Jadi intinya bahwasanya perlu, ini adalah salah satu lingkungan yang baik. Kita bergabung komunitas yang baik, kita bergabung dengan komunitas dakwah, mengingatkan kita dalam kebaikan, mengingatkan dalam kita kebenaran, kesabaran. Ini adalah bentuk kita bergabung dengan lingkungan yang baik. Kita sudah berusaha, kita sudah bergabung dengan lingkungan yang baik. Dan yang ketiga dari anak pribadi ya. Yang ketiga, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Terus berdoa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma, ya Allah, jauhkanlah saya daripada kemaksiatan. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, jauhkanlah saya min syarri
basyari, daripada keburukan mataku, wa min syarri sam'i, daripada keburukan telingaku, wa bisyarri qalbi, daripada keburukan hatiku, karena dari hatilah mulai kepada pikiran, dan dari pikiranlah kita akan melakukannya. Gitu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, kokohkanlah hatiku dalam kebaikan dan ketaatan kepada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Syukran. Baik, tafadhol Ustaz atas jawabannya dan semoga bisa dipahami teman-teman. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Agim atas jawabannya, dan terima kasih juga kepada peserta kajian malam ini yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Dan mohon maaf kepada peserta yang belum terjawab pertanyaannya, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di grup Ma'rifatun Academy atau di IG @Ma'rifatuna_Academy, atau bisa langsung di IG-nya Ustadz ya. Baik, Ustadz. Baik, acara yang selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh narasumber kita. Dan mohon maaf Ustadz sebelumnya, kebetulan kemarin tepatnya 1 minggu yang lalu, ada salah satu admin kita yang baru saja kehilangan mama tercintanya. Mungkin minta mohon bantuannya Ustadz untuk mendoakan bersama-sama. Nama beliau itu sebentar Ustadz. Nama mama beliau itu Mama Wa Almia binti Lantamo, Ustadz. Minta tolong Ustadz untuk mendoakan bersama-sama. Semoga diterima di sisinya Ustadz. Baik, kepada Ustadz Agim kami persilakan untuk memimpin doa. Baik teman-teman sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir pertemuan kita ini menyampaikan kalau ada kesalahan yang Anda sampaikan, Anda mohon banyak minta maaf kepada teman-teman, mohon dimaafkan. Dan kalau ada kebenarannya itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada kesalahannya itu kekurangan ilmu dari kami pribadi, kami banyak-banyak minta maaf. Dan di akhir kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mari kita bersama-sama berdoa. Pertama kita doakan untuk diri kita pribadi. Mudah-mudahan diri kita Allah tetap berikan taufik bimbingannya untuk terus melakukan kebaikan, ketaatan, ketakwaan. Amin amin ya rabbal alamin. Allah berikan kita kesehatan, karena sehat inilah, kalau ketika kita sehat, gunakanlah kesehatan kita itu dalam kebaikan. Gitu. Kalau kita tidak sehat, sudah sakit, kita itu pengen ibadah sujud kepada Allah itu pengen banget, tapi kita sakit misalnya, itu susah. Maka ketika nikmat sehat itu masih ada, maka totalitaskanlah. Teman-teman, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang panjang, Allah murahkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Dan wabil khusus juga kepada salah satu keluarga daripada admin Ma'rifatul Academy, itu ibundanya, kita doakan semoga Allah terima ibadahnya, Allah tempatkan di tempat yang terbaik, Allah jadikan kuburnya taman-taman surga, dan Allah tidak jadikan kuburnya terowongan daripada api neraka. Dan nanti di yaumil akhirah keluarganya bersama semua keluarga kita juga, kita dengan orang-orang kita cintai, dengan keluarga kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan keluarga yang tinggal Allah berikan ketabahan, kesabaran, karena ini adalah merupakan sunnatullah, sunnahnya Allah yang akan terjadi kepada setiap makhluk hidup, yakni di kematian. Al-Fatihah. Bismillah. Surat al-Ladin an'amta alaihim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بارك لنا ببركة سورة الفاتحة هادية وبالغة إلى مقصودنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها واجعل الجنة مسواها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسع مدخلها واجعل الجنة مسواها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجامع المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تعذبنا ولا تعذبها وبذنبنا وبذنبها واغفر لنا واغفر لها أنت مولانا أنت مولاها فانصرها عن سؤال المنكر والنكير وعن العذاب القبر والنار وعن العذاب القبر والنار. اللهم أجرنا وأجرها من عذاب القبر والنار. اللهم أجرنا وأجرها من عذاب القبر والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.